Damai di hati, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur sebab atas tuntunan Tuhan kita telah berada di hari Minggu 12 Oktober 2025 ini. Berat pekerja Majelis Jemaat Bukit Kemuliaan Sakral Tuhan mulai hitung 11 mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat yang telah datang untuk beribadah di rumah Tuhan saat ini. Demikian juga jika ada tamu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, disampaikan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Kita akan mendengarkan informasi yang akan terjadwal dalam tugas pelayanan kita 2025 ini ialah Kadin yang terkasih Bapak Pendeta Krisno Pamijere MTH, Liturgos Penatua Gustavo Melisa, Koordinator Ibadah Penatua Frankisianis, Pendamping Kadin Ibu Penatua Veda Timur. Sedangkan yang akan bertugas dalam ibadah perjamuan dulu sebentar sore pada pukul 15.00. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1-2 berkata, marilah kita juga dengan menanggalkan segala sesuatu yang menekan dan dosa yang demikian merentan, dengan tekun dan sabar berlari bagi perlombaan yang diwajibkan di hadapan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memelopori dan menyempurnakan iman kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah saat ini kita beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan sebagai sebuah pernyataan ketekunan iman kita. Ibadah saat ini merupakan ibadah pengucapan syukur jemaat-jemaat yang ada di kota Bitung, dan akan kita hayati di bawah tema firman Tuhan yang berbuah dalam ketekunan. Jemaat diundang berdiri dan kita akan sama-sama menyanyi dari NKB nomor 171, walau tidak bumi yang tinggi. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Terpujilah Tuhan yang memiliki umatnya untuk bertekun dalam iman dan mengajar firman-Nya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu.
Engkau Tuhan yang baik, penuh kasih setia dan anugerah. Dan kemudian Engkau mengangkat kami di dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada pada kami di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang ini di bumi. Karena itulah saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puja-puji dan hormat kami kepadamu ya Tuhan. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyikan kidung jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Itu sangat mempermalukan dan mencoreng akan kemuliaan-Mu. Engkau juga mendapati bahwa seringkali tubuh kami ada di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, tetapi pikiran dan hati kami jauh daripada-Mu. Banyaklah pelanggaran dan dosa kami. Karena itu kami memohon Tuhan, kasihani kami, ampuni kami, ubahkanlah kami dengan Roh-Mu yang Engkau taruh di dalam hati kami untuk membimbing kami. Ajari kami untuk menaati setiap bimbingan dan pimpinan Roh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang berlimpah dengan anugerah yang olehnya kami diampuni dan diperbaharui saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyikan kirim jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Tinggi. Dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, Tuhan berfirman melalui Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jemaat menyanyikan kirim jemaat nomor 40 ayat benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam puji-pujian. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini mari kita berlintani pujian kepada Allah melalui beberapa ayat dari Mazmur 68. Bernyanyilah bagi Allah, masukkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang selatan barat yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ketika engkau melakukan di padang belantara, berguncanglah bumi. Bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang menimbun manusia kepada Allah, memberikan tanah itu yang besar. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kata itu merupakan perkara yang salah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Jemaat menyanyikan kirim jemaat nomor 397, terpuji Engkau Allah yang Maha Besar.
ayat 4 sampai 15. Saya bacakan bagi kita semua perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak lalu besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk mendaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan burung-burung udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak turi, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menggigitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak turi ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Jemaat tetap berdiri, kita masuk dalam pengakuan iman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dikaruniai dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di tangan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan berada di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang umum. Mari kita berdoa. Di sini kami berkumpul sebagai umat utusan-Mu dan bersama-sama mempersembahkan pujian, sembah, penghormatan dan pengagungan kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Lindungi kami, tundungi kami dengan kuasa darah Yesus. Jauh-jauhkan kami kiranya dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Jauh-jauhkan kami dari segala kesialan dan kemalangan. Ketika kami bekerja, berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, agar supaya kami dapat menunaikan segala tugas kerjaan tanggung jawab kami dengan segala baiknya, mendatangkan manfaat
kepada siapa kami bekerja. Dan biarlah Engkau selalu mengingatkan kami bahwa ketika kami bekerja pun, kami bukan hanya sedang bekerja untuk manusia, tetapi kami sedang bekerja untuk-Mu, Tuhan. Kiranya lewat pekerjaan-pekerjaan kami mendapatkan hasil-hasil yang kami rindukan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Kami memohon Engkau memberkati kami di dalam segala profesi yang kami jalankan dan di dalam segala jenis mata pencarian yang kami lakukan. Kami memohon Engkau menilik segala keberadaan kami dan kebutuhan kami. Berkatilah anggota-anggota Jemaat Tubim Bukit Kemuliaan dan keluarga-keluarganya yang sedang berjuang di luar kota itu dan bahkan di luar daerah Sulawesi Utara. Mereka yang bekerja dan berjuang di Maluku, Maluku Utara, di Sulawesi, Sulawesi Tenggara, dan di berbagai tempat lainnya. Kiranya Tuhan tetap melindungi mereka dan menganugerahi mereka kesuksesan, keberhasilan, tetapi juga semangat dan sukacita untuk bekerja, berjuang, mencari nafkah. Kami percaya setiap kepala keluarga yang berjuang mencari nafkah untuk mensejahterakan keluarganya tidak akan sia-sia jerih lelah dan perjuangannya. Akan selalu ada hasil untuk mencukupkan dan mensejahterakan keluarganya. Kami berdoa taruh anak-anak kami dari yang masih bayi, balita, kanak-kanak, remaja, pemuda ke dalam tangan Tuhan. Memohon Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, bentuk mereka menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus, yang selalu mau mengenal Tuhan dan mempelajari akan firman Tuhan, supaya mereka akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup setia mengikuti Tuhan Yesus dan menstandarkan hidup mereka, perjuangan masa depan mereka hanya pada firman Kristus. Diberkatilah kiranya setiap keluarga yang ada di Jemaat Tubim Bukit Kemuliaan Sagrat Berubah ini, Tuhan. Berkati perekonomian mereka, tingkatkan kesejahteraan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berjuang membangun dan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan gedung gereja. Diberkatilah semua upaya perjuangan proses yang dilakukan agar supaya mendatangkan kemajuan demi kelanjutan penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini. Diberkatilah semua warga jemaat dan orang-orang yang memberi diri untuk pekerjaan pencarian dana demi pembangunan rumah Tuhan ini. Diberkatilah keluarga-keluarga mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga Kobi Sekalingkongan. Mereka pertama-tama menyediakan halaman rumah mereka untuk menjadi tempat di mana Jemaat Bukit Kemuliaan membuka dan mengoperasionalkan kantin pencarian dana untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Mereka bukan hanya memberikan tempat, tapi juga setiap hari mereka mengulurkan tangan memberi dana dan berbagai bentuk kontribusi. Dan mereka juga berencana untuk bersama-sama dengan Jemaat Bukit Kemuliaan mengerjakan penyelesaian pembangunan rumah Tuhan ini. Maka segala usaha mereka diberkati Tuhan. Proyek yang sedang mereka hendaki diberkati Tuhan. Anugerahi mereka keberhasilan dan kesuksesan sehingga mereka dapat dipakai juga oleh Tuhan secara berkelanjutan untuk berkontribusi secara luar biasa bagi Jemaat Bukit Kemuliaan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini. Semua donatur yang mengulurkan tangan di kotak-kotak pencarian dana melalui kantin, yang mengulurkan tangan melalui proposal-proposal yang diedarkan, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus sehingga mereka mengalami kelimpahan kasih karunia dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa panitia pembangunan diberi kekuatan, kemampuan, hikmat, kesehatan, dan kerjasama yang baik dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan rumah Tuhan di jemaat kami ini. Tuhan, berkatilah seluruh program pelayanan jemaat-Mu agar boleh berjalan dengan lancar. Diberkatilah kiranya segala kebutuhan agar supaya dapat terpenuhi dengan cukup, supaya pekerjaan-pekerjaan pelayanan boleh terselenggara dengan lancar. Urapilah semua hamba Tuhan, para pelayan khusus, para pelayan umum, komisi-komisi, IPRA, komisi-komisi kerja, semuanya kiranya diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus hari lepas hari baru, sehingga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus mengerjakan tugas panggilan pelayanan, bersinergi, bekerja sama, membawa jemaat Bukit Kemuliaan makin hari makin bertumbuh imannya, makin maju kerohaniannya, dan makin hidup memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bersyukur sebagai masyarakat Kota Bitung bersama-sama dengan pemerintah Kota Bitung oleh karena hari ulang tahun Kota Bitung yang baru saja dirayakan berpuncak pada hari ini, hari Minggu 12 Oktober 2025. Syukur dan terima kasih kami masyarakat dan pemerintah Kota Bitung persembahkan kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah kebaikan, pemeliharaan, dan kesejahteraan yang Tuhan karuniakan kepada masyarakat Kota Bitung. Terima kasih untuk pemerintah yang mencintai rakyat dan masyarakat, yang dikaruniakan hikmat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung. Syukur untuk hasil-hasil bumi yang boleh dihasilkan dari tanah yang ada di Kota Bitung ini. Syukur untuk hasil-hasil laut yang dihasilkan dari laut oleh para nelayan, oleh perusahaan-perusahaan perikanan, yang semuanya mendatangkan dampak kemajuan dalam perekonomian di Kota Bitung ini. Dan syukur untuk berbagai produk dari Kota Bitung melalui pabrik-pabrik dan berbagai perusahaan yang ada di Kota Bitung ini. Syukur untuk industrialisasi yang berjalan dengan baik di Kota Bitung ini. Syukur untuk hikmat yang Kau karuniakan bagi pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi dan mencari jalan keluar serta menemukan solusi atas setiap permasalahan sosial dan berbagai persoalan lainnya yang dihadapi masyarakat Kota Bitung ini. Kami berdoa di dalam usia yang baru, Tuhan terus memberkati Kota Bitung, berkati tanahnya, berkati perkebunannya, berkati pertaniannya, berkati dengan hasil-hasil bumi yang limpah, berkati pantainya, berkati lautnya, berkati dengan hasil-hasil laut yang limpah untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Berkati akan berbagai sektor di pemerintahan dan masyarakat Kota Bitung, baik sektor pariwisata, sektor kelautan, sektor perkebunan, dan sektor-sektor industri lainnya. Kiranya semuanya akan berjalan dengan baik dan menghasilkan produk-produk guna mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bitung. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Bitung. Anugerahilah mereka kesehatan, kekuatan, terlebih lagi hikmat kebijaksanaan surgawi yang daripada Tuhan,
supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan Kota Bitung dengan baik sesuai kehendak Tuhan, dapat merealisasikan program-program dan APBD Kota Bitung dengan baik sesuai kehendak Tuhan, yang semuanya mendatangkan dampak kemajuan dalam perekonomian, kesejahteraan, keharmonisan, keamanan bagi masyarakat Kota Bitung. Terima kasih Tuhan, kami taruh Kota Bitung dengan segala elemen di dalamnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan batas-batas bangsa, Tuhanlah yang menentukan batas-batas kota, Tuhan yang berdaulat atas seluruh manusia. Kiranya otoritas Tuhan selalu dinyatakan bagi masyarakat Kota Bitung. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan, oleh karena dalam pergumulan, mungkin pergumulan sakit, mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan rumah tangga. Tuhan tolong agar supaya yang sakit oleh Tuhan jamah dan mengalami kesembuhan, yang mengalami masalah, persoalan apapun itu, Tuhan beri hikmat dan jalan keluar agar supaya mereka mengalami kemenangan dan terlepas dari setiap masalah problematika yang sedang mereka hadapi. Mampukan kami untuk senantiasa yang kuat menolong yang lemah, yang kaya kepada yang miskin, yang lebih kepada yang kurang, yang cukup kepada yang tidak cukup, yang banyak kepada yang sedikit, supaya dimanapun kami anak-anak-Mu berada dan berkiprah, kami senantiasa menyatakan kasih Tuhan di sana, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota sini jemaat Gemim Bukit Kemuliaan yang sebentar akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka perayaan perjamuan kudus sedunia dan HUT ke-91 Gemim Bersinode. Tuhan kiranya memberkati, menguduskan, dan menggerakkan seluruh sini jemaat menghadiri, mengikuti, mengambil bagian dari meja perjamuan kudus sebentar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian dipersilakan untuk seluruh wanita ibu untuk memuji Tuhan. Dipersilakan.
firman yang berbuah dalam ketekunan. Mari kita mulai dengan konsep ketekunan. Kita sudah tahu dan yakin bahwa ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka oleh iman itu kita dipersatukan dengan Kristus. Dan ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka dua hal kita alami. Yang pertama, karya penebusan dosa yang Kristus lakukan di kayu salib itu diberlakukan kepada kita. Dosa kita ditebus. Yang kedua, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Dosa kita ditebus, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, sehingga kita melalui iman menjadi benar di hadapan Allah. Dan karena itu beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Ini konsep ajaran pembenaran atau keselamatan melalui iman. Nah, setelah kita diselamatkan, keselamatan itu kita peroleh seumur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk hidup kekal di surga. Sekali Tuhan menyelamatkan kita, keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Oleh sebab apa? Oleh sebab jaminan keselamatan itu terletak pada Tuhan, bukan terletak pada kita. Terletak pada anugerah Tuhan, bukan terletak pada perbuatan-perbuatan kita. Memang ada ajaran bahwa ketika kita percaya kita diselamatkan, tetapi ketika kita berbuat dosa lagi maka keselamatan itu hilang. Itu berarti jaminan keselamatan seseorang terletak pada perbuatannya. Sebab kalau dia berbuat dosa, keselamatan itu hilang. Lalu mohon ampun dapat lagi, berbuat dosa hilang lagi, mohon ampun dapat lagi, berbuat dosa hilang lagi. Nah, ini main-main saudara-saudara. Ini ajaran seperti apa? Ajaran seperti ini. Nah, sekali diselamatkan, keselamatan itu kita dapatkan secara kekal, tidak akan pernah hilang. Karena jaminan keselamatan terletak pada Tuhan yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita, bukan terletak pada perbuatan kita. Nah, kenyataannya sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita masih bisa berbuat dosa, saudara-saudara. Kita masih melanggar perintah-perintah Tuhan. Kita masih melawan Tuhan. Kita masih mengikuti keinginan-keinginan hati dan pikiran kita yang berdosa. Itu kenyataannya. Karena itulah sesudah diselamatkan, Allah memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus untuk berdiam di dalam hati kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka memimpin kita, membimbing kita, menolong kita. Dan Roh Kudus disebut dengan istilah Parakletos, artinya penolong bahasa Yunani.
membimbing kita, menolong kita melawan setiap godaan dosa, mengalahkan setiap dosa, lalu kemudian bertumbuh di dalam kekudusan. Namanya saja Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Kudus. Dia berikan kepada kita untuk menolong kita bertumbuh di dalam kekudusan. Tuhan Allah pernah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti yang kudus itu adalah hidupnya Tuhan. Maka Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hidupnya Tuhan, hidup yang kudus, hidup yang berbeda sekarang dengan yang dahulu, hidup yang berbeda sekarang dengan cara hidup yang berdosa yang ada di sekeliling kita di dalam dunia ini, untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Dan saudara-saudara, kenyataannya kita sudah ditebus dari dosa, kita sudah diselamatkan. Tetapi dalam hidup ini kita menghadapi suatu realita bahwa kita sering digoda untuk jatuh di dalam dosa, untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa hidup ini memang banyak senangnya, banyak nikmatnya, banyak berkat-berkatnya, banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Tetapi juga tidak sedikit pergumulan, tantangan, masalah, persoalan datang menerpa kehidupan kita. Padahal pergumulan menghantam kehidupan kita. Maka disinilah kita dituntut untuk berjuang dengan tekun, melawan setiap godaan dosa, untuk mengalahkannya, berjuang dengan tekun supaya tetap kuat, supaya tetap teguh, meski dihantam oleh badai pergumulan, meski disesah oleh berbagai kesukaran. Berjuang untuk tetap bertekun di dalam iman, untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi di pihak lain, perjuangan untuk bertekun itu tidak hanya kita lakukan sendiri, tetapi ada penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita melawan dan mengalahkan dosa, yang akan menolong kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah penderitaan, yang akan tetap menolong kita untuk menang menghadapi setiap persoalan. Nah, inilah inti dari doktrin yang namanya doktrin ketekunan orang-orang kudus. Ini inti dari ajaran Kristen yang bernama ketekunan orang-orang kudus. Intinya, boleh jelaskan panjang sekali. Intinya itu, saudara-saudara. Nah, dalam kerangka berpikir seperti itulah kita akan memahami teks ini dan tema yang ditawarkan kepada kita tadi, yaitu apa tadi? Firman yang berbuah dalam ketekunan. Oleh karena apa? Dalam realita sehari-hari menghadapi godaan dosa, dalam realita hidup ini tidak luput dari tantangan dan pergumulan, dari kesesakan, kesulitan, persoalan. Kita dipanggil untuk bertekun, dan bertekun itu dapat kita lakukan kalau kita tinggal di dalam firman. Firman itulah yang akan dipakai oleh Roh Kudus menguatkan kita supaya tetap berdiri dengan teguh dan tidak dikalahkan oleh godaan dosa. Untuk berdiri tetap teguh di atas dasar iman, agar supaya tidak mudah menyerah, never give up, tidak pernah menyerah meski dihantam oleh rupa-rupa badai pergumulan. Kuncinya di mana? Firman. Jadi Roh Kudus ini dia memakai firman untuk menimbulkan iman. Oleh iman itu kita dipersatukan dengan Kristus. Tetapi juga Roh Kudus memakai firman untuk membuat kita mampu melawan dosa dan bertumbuh dalam hidup yang mengabdi kepada Tuhan, bertumbuh dalam kekudusan, dan firman juga yang akan memampukan kita tetap kuat, tegar berdiri menghadapi badai. Nah, jadi dalam kerangka pemahaman itulah kita akan memahami teks firman yang kita baca tadi bersama dengan temanya itu. Mari kita mulai dengan ayat 4. Jadi di ayat 4 itu dikatakan begini, saudara-saudara.
Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Saudara, ada dua hal yang akan kita pikirkan dari ayat 4 ini. Yang pertama, orang banyak yang datang kepada Yesus. Untuk apa? Tentu untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Untuk apa? Terlebih lagi untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang biasa dilakukan oleh Yesus. Saudara, secara ilmu mendidik atau pedagogi, mengajar kepada kelompok kecil orang itu lebih efektif daripada mengajar kepada kelompok besar orang. Dan saya rasa teori itu betul. Oleh karena dalam pengalaman saya, kalau mengajar atau berkhotbah kepada kelompok kecil orang, saya merasa saya lebih dapat menguasai kelas itu. Saya merasa saya lebih dapat komunikatif dalam proses pengajaran itu daripada mengajar berkhotbah kepada kelompok besar orang. Kalau kelompok besar orang suka cerita di sana-sana, di mana-mana, seorang pengkhotbah pasti tidak bisa untuk mengendalikannya. Tapi kalau kelompok kecil lebih bisa menguasai ruangan, lebih bisa menguasai kelas, lebih bisa komunikasi. Jadi itu. Namun di dalam Perjanjian Baru atau di dalam Alkitab secara keseluruhan, kita juga sering mendapatkan berita bahwa Yesus sering juga mengajar kepada kelompok orang yang banyak, seperti khotbah di bukit dan seperti yang dikatakan dalam teks yang kita baca ini, kelompok besar orang, saudara-saudara. Namun kita juga mendapati informasi dan berita dari Perjanjian Baru bahwa kelompok besar orang yang sering datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus, banyak kemudian dari mereka yang mundur, yang meninggalkan Yesus, dan bahkan mereka itu juga lah yang kemudian di hadapan Pilatus berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Artinya apa? Artinya betul mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan melihat dengan mata mereka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi mereka tidak membuka hati untuk menerima dan menaati setiap pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, sehingga tidak muncul iman dan mereka tidak menjadi pengikut Yesus, tidak muncul komitmen di dalam hati mereka untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena itu mereka juga yang menuntut Yesus itu disalibkan. Namun di Perjanjian Baru itu juga mendapatkan catatan tentang kelompok kecil orang yang terus diajari oleh Yesus, dilatih oleh Yesus, dilibatkan dalam misi pelayanan Yesus, dan itulah yang disebut sebagai kelompok murid Yesus. Kelompok murid Yesus yang terdiri dari 12 orang ini hanya kecil saja, tetapi kelompok kecil ini yang terdiri dari 12 orang ini, mereka lah yang kemudian menjadi cikal bakal dari sebuah institusi religius yang bernama gereja, yang menjadi cikal bakal dari agama terbesar yang berada di dalam dunia sekarang ini, yang namanya kekristenan. Mulai dari mana? Dari kelompok kecil orang yang punya komitmen untuk mengikut Yesus dan melayani bersama dengan Yesus, yang selalu diajari, dilatih, dan dibimbing oleh Tuhan Yesus. Nah, dari sini saudara-saudara tentu mendatangkan tantangan refleksi bagi kita. Kalau kita mau mengidentifikasikan diri dengan dua kelompok murid atau dua kelompok orang pendengar pengajaran Yesus ini, kita berada pada tipologi yang mana?
tipologi orang banyak yang datang mendengar pengajaran Yesus, selalu hadir dalam ibadah mendengar khotbah, tetapi hidupnya tidak ada perubahan, terus hidup di dalam dosa, dan bahkan seringkali menjadi penentang Kristus, penentang gereja, penentang pelayan-pelayan Tuhan. Atau kita adalah orang-orang dalam tipologi kelompok kecil, yaitu murid-murid Yesus yang telah berkomitmen mengikuti Yesus dengan setia, melayani bersama dengan Yesus, dan karena itu senantiasa dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alat di tangannya untuk memajukan kerajaannya di tengah-tengah dunia. Di mana kita? Semoga kita semua adalah orang-orang yang masuk dalam kategori kelompok kecil murid-murid Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 4 ini, kepada orang-orang banyak itu Yesus mengajari mereka dalam perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya, dan benihnya jatuh pada 4 jenis tanah. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang baik. 4 jenis tanah. Nah, yang menarik saudara-saudara, kalau dalam homiletika modern, homiletika itu artinya ilmu berkhotbah. Di dalam homiletika modern disarankan agar supaya para pengkhotbah memakai perumpamaan atau ilustrasi, agar supaya dengan adanya perumpamaan atau ilustrasi, audiens, pendengar bisa dengan mudah menangkap, memahami isi pengajaran, isi khotbah yang disampaikan pengkhotbah. Itu teori dalam homiletika atau ilmu berkhotbah modern. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mencermati dari ayat berapa itu? 7, 8, 9, 10 itu, Yesus menceritakan perumpamaan kepada orang-orang banyak itu, tetapi tidak menjelaskan artinya. Hanya kepada para murid Yesus menjelaskan artinya. Karena itu perumpamaan itu ditutup kepada para murid itu, pada orang-orang banyak itu. Perumpamaan itu ditutup pada ayat 8 yang dia berkata pada kalimat terakhir ayat 8, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Selesai. Selesai diceritakan tentang penabur yang menabur benih, selesai. Dia tidak terangkan arti perumpamaan itu kepada orang-orang banyak itu. Lalu kemudian di ayat 9 dan 10 murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Yesus mengutip Yesaya 6 ayat 9. Dengarlah tapi jangan mengerti, lihatlah tapi jangan tanggap atau jangan memahami. Dan Yesaya 6 ayat 9 itu yang dikutip Yesus di sini dikatakan oleh Yesaya dalam konteks bangsa Israel yang tegar lembut, yang keras hati, yang tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima koreksi, tidak mau diubahkan, tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Jadi dalam perumpamaan yang kita lihat, Tuhan Yesus memakai perumpamaan atau ilustrasi agar supaya justru orang-orang banyak itu tidak mengerti apa firman yang dimaksud oleh Yesus. Jadi beda sekali kan dengan teori homiletika yang berkhotbah modern sekarang ini. Berbeda, bertentangan. Teori homiletika berkhotbah pakai perumpamaan supaya jemaat mengerti. Teori homiletika Yesus berkhotbah pakai perumpamaan supaya yang mendengar tidak mengerti.
menarik. Mengapa? Karena Yesus tahu para pendengar yang adalah orang-orang banyak itu adalah orang-orang yang keras hati, hanya mau mendengarkan tetapi tidak mau membuka hati terhadap firman-Nya, hanya mau melihat mujizat-mujizat tetapi tidak mau mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus. Maka kepada mereka tidak dikaruniakan untuk mengerti ajaran Yesus. Maka ajaran Yesus disampaikan dalam bentuk perumpamaan supaya mereka tidak paham. Ilmu berkhotbah masa kini sampaikan perumpamaan dalam khotbah supaya pendengar mudah paham. Nah, ini berbeda sekali, saudara-saudara. Yang paling tidak dari kontroversi ini kita dapat menarik satu pelajaran bahwa tidak selamanya dalam berkhotbah itu seorang pengkhotbah harus memakai perumpamaan atau ilustrasi. Boleh-boleh saja untuk sebuah konsep yang sulit, doktrin yang sulit dijelaskan dengan memakai perumpamaan, dengan memakai ilustrasi bisa saja. Tetapi hati-hati, jangan sampai terjerumus pada menceritakan perumpamaan, menceritakan ilustrasi, apalagi cari lebih lucu-lucu. Lalu kemudian show perumpamaan, ilustrasi yang lebih panjang daripada pendalaman penguraian firman Tuhan. Apalagi ketika ternyata karena mengutamakan ilustrasi perumpamaan, lalu kemudian perumpamaan ilustrasi itu sesungguhnya tidak ada kaitan dengan teks firman Tuhan yang sedang dikaji dan sedang dijelaskan. Ini harus berhati-hati bagi para pelayan Tuhan yang diberikan tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau seorang pengkhotbah itu dia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, sistematis, ngapain pakai perumpamaan? Ngapain pakai ilustrasi? Tidak perlu. Sepanjang bisa menjelaskan dengan jelas dan sistematis, berurut-urut, orang bisa tangkap, tidak perlu sebenarnya perumpamaan atau ilustrasi. Nah, sekarang mari kita lihat perumpamaan ini. Jadi Yesus menceritakan ada seorang penabur ya, petani atau kebun yang akan menabur benih atau menanam. Konteks waktu itu menabur. Dia keluar untuk menabur dan benih yang ada di tangannya itu jatuh di 4 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah tepi jalan. Tanah tepi jalan di sini berarti menuju pada area tempat pejalan kaki berjalan. Maka ketika benih jatuh di tanah tepi jalan yang adalah area pejalan kaki, benih itu terinjak-injak oleh para pejalan kaki sehingga mati dan bisa tumbuh. Nah, sempat masuk ke tanah sudah mati. Lalu benih-benih yang tidak sempat terinjak, burung datang, burung-burung memakan benih itu sehingga benih itu tidak tumbuh. Ya. Lalu yang kedua, tanah berbatu-batu. Tanah berbatu-batu ialah tanah yang bercampur batu atau tanah yang ada di lapisan bebatuan, di lapisan atas bebatuan. Dan tanah seperti ini adalah tanah yang tipis. Sudah tipis, kelembapannya kurang atau kandungan air di tanah itu kurang karena banyak batu dan batu itu tidak menyerap air. Maka ketika benih itu jatuh di situ, karena itu tanah, benih itu segera bertumbuh. Namun karena tanahnya tipis, meski dia bertumbuh, akarnya tidak keluar, sehingga tidak lama kemudian benih yang bertumbuh itu segera mati, layu, mati. Karena tidak berakar. Kenapa? Tanahnya tipis, sudah tipis, masih kurang lagi kelembapannya, maka dia cepat mati. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang bergulma atau semak duri, gulma. Tanah ini tanah subur, saudara-saudara, sehingga gulma bertumbuh dengan subur di sana. Akan tetapi ketika benih itu jatuh di situ, dia sempat berakar, dia sempat bertumbuh,
Tetapi seiring dengan pertumbuhannya bersama dengan gulma semak duri, benih itu terhimpit, dicekik oleh semak duri dan gulma, dan akhirnya benih itu tidak sempat menghasilkan buah, mati. Maka tanah yang keempat, tanah yang baik. Tanah yang baik ini asumsinya adalah tanah yang sudah digarap, ya katakanlah sudah dibikin bedeng-bedengnya, yang mungkin juga sudah ditutupi dengan mulsa, sehingga di mulsa itu sudah dilobangi, ada lubang-lubangnya untuk ditaruh, ditanami benih di situ. Jadi tanah itu tidak berbatu, tanah itu tidak bercampur dengan gulma dan semak duri, melainkan tanah yang baik, sehingga ketika benih itu ditaruh di situ, maka benih itu bertumbuh, berakar, kemudian menghasilkan buah, dan bahkan buah 100 kali lipat. Nah, saudara-saudara, apa arti dari perumpamaan ini? Yesus menjelaskan artinya. Pertama-tama, benih itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Penaburnya siapa? Memang tidak dikatakan di sini. Tentu penaburnya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memerintahkan firman Tuhan, untuk mengajar firman Tuhan. Dan tanah ini adalah hati dan pikiran dari setiap pendengar berita firman Tuhan yang disampaikan. Maka ketika firman Tuhan jatuh di tanah tepi jalan, tanah tepi jalan itu adalah orang-orang yang datang mendengarkan firman Tuhan, tapi hatinya tertutup, pikirannya tertutup. Sehingga firman sedang disampaikan, dia hanya main-main HP saja. Ketika firmannya disampaikan, dia hanya browse model-model baju, model-model sepatu, atau dia jawab-jawab FB, dia jawab-jawab WA. Firman sementara disampaikan, saudara-saudara, karena hatinya tertutup, pikirannya tertutup terhadap firman Tuhan. Jadi kasihan sekali orang yang seperti ini. Lalu kemudian iblis datang mencuri firman Tuhan itu. Ini menarik, saudara-saudara, karena dari sini kita mengetahui sementara khotbah, firman, pengajaran kebenaran disampaikan, iblis sedang bekerja di sekeliling kita. Ada iblis di rumah Tuhan, ada iblis di samping kita. Jangan kita pikir iblis hanya ada di kubur, saudara-saudara. Bahkan seringkali iblis ada di tempat ibadah daripada di kubur. Jangan kita pikir bahwa iblis menggoda kita dalam bentuk bisikan-bisikan, godaan-godaan, godaan dosa materi, godaan dosa seksual, godaan dosa jabatan, godaan dosa kesombongan, dan lain-lain sebagainya. Seringkali iblis sudah tidak melakukan lagi hal-hal yang seperti itu. Mungkin iblis pikir ini cara-cara selamat. Tetapi justru iblis bekerja keras, bekerja ekstra di rumah-rumah Tuhan, di tempat-tempat ibadah untuk apa? Untuk mencuri firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak dengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak masuk dalam hati, tidak masuk dalam akal budi pikiran, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah ketekunan. Ketekunan berbuat baik, ketekunan berdoa, ketekunan belajar firman, ketekunan melayani. Ada satu ungkapan dari Mother Teresa yang ungkapan puisi itu diberi judul buah. Dia berkata begini, fruit from silence is faith. Fruit from faith, fruit from silence is prayer. Fruit from prayer is faith. Fruit from faith is service. Fruit from service is peace. Buah
adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah melayani. Dan buah dari saling melayani adalah peace, damai sejahtera. Kalau kita bertekun dalam firman, membuka hati, membuka akal budi kita, supaya firman masuk, tertanam, berakar dengan dalam, bertumbuh, menghasilkan buah, maka kita akan menghasilkan buah-buah doa, buah-buah iman, buah-buah pelayanan, buah-buah damai sejahtera. Di dalamnya buah-buah perilaku hidup baru. Buah-buah dosa makin lama makin ditinggalkan dan dianggalkan. Buah-buah hidup baru makin hari makin nampak terwujud di dalam kehidupan kita. Iblis tahu, saudara-saudara, bahwa kalau kita mengerti firman Tuhan masuk dalam pikiran, firman Tuhan masuk dalam hati, itu akan menimbulkan iman. Dan iman itu akan menyelamatkan kita. Dan surga akan bersih banyak sekali manusia. Neraka menjadi sunyi, cuma iblis saja. Iblis tahu itu. Iblis tahu bahwa ketika kita terima firman, firman berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah dengan buah-buah ketekunan, buah-buah kekudusan, buah-buah perbuatan baik, buah-buah hidup baru, maka kerajaannya makin hari akan makin merosot. Iblis tahu itu. Maka upaya strategi iblis yang dilancarkan dengan ekstra adalah mencuri, merampas firman Tuhan. Bahkan mungkin sudah dari rumah dia bekerja, dia menghalangi supaya jangan ke ibadah, jangan ke gereja, supaya tidak dengar firman Tuhan, supaya jangan imannya timbul, supaya jangan hidupnya berubah dan berbuah. Sudah halangi dari rumah, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kita menang, kita datang ke rumah Tuhan dengan firman Tuhan. Ketika datang di gereja, iblis berusaha membuat kita hanya main HP saja, main HP, WA, FB. Itu pekerjaan iblis yang kita tidak sadari. Dan bisa saja iblis menggoda keluar. Alasan apa? Pergi buang air kecil. Iblis menggoda kita untuk bercerita, ngobrol kiri kanan, saudara-saudara. Iblis membuat datangkan rasa kantuk kalau kita tidur dalam ibadah. Supaya apa? Supaya firman tidak masuk dalam hati kita, tidak masuk dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengembangkan sebuah disiplin untuk mengatakan tidak dan mengatakan ya. Disiplin mengatakan tidak artinya tidak. Selama firman Tuhan, selama ibadah, saya tidak akan main HP. Mengatakan tidak. Selama firman Tuhan, selama ibadah, saya tidak akan ngobrol bercakap-cakap. Tidak, selama ibadah, selama firman Tuhan, saya tidak akan menghayal. Tidak, selama firman Tuhan, selama ibadah, saya tidak akan mengganggu orang. Tidak, selama firman Tuhan, selama ibadah, saya tidak akan memperhatikan penampilan orang lain. Ya, selama ibadah, selama firman Tuhan, saya akan fokus pada Tuhan. Saya akan fokus pada hadiratnya. Saya akan fokus pada firman-Nya. Ya, selama firman Tuhan saya akan mengikuti alur pikir dari khotbah, alur pikir dan pemberitaan firman, sistematika dan penyampaian firman Tuhan. Ya, selama firman Tuhan saya mempersembahkan seutuhnya hati saya, pikiran saya untuk dibuka menerima firman Tuhan. Kita perlu mengembangkan disiplin mengatakan tidak dan mengatakan ya. Karena kalau tidak, firman hanya jatuh di tangan berbatu, tak masuk, tak berakar, apalagi bertumbuh, langsung mati. Sudah diinjak, dicuri bulu, dicuri iblis. Dan bahkan seringkali iblis memakai masalah-masalah yang berkecamuk dalam pikiran kita, pergumulan kita, persoalan-persoalan yang ada dalam pikiran kita, sehingga datang dalam ibadah
Pikiran kita yang berkecamuk dengan rupa-rupa masalah, dengan rupa-rupa persoalan. Padahal Tuhan mau membuat kita mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, supaya pikiran dan hati kita menjadi bagaikan tanah yang baik, yang tidak ada gulma, tidak ada batu-batuan, tidak ada semak duri, sehingga firman menjadi benih yang akan masuk, berakar, bertumbuh, dan berbuah bahkan 100 kali lipat. Jadi hati-hati dengan pikiran kita ya. Kalau ada masalah yang kita pikirkan, serahkan pada Tuhan. Tuhan serahkan. Tuhan, saya serahkan masalah yang sedang ada dalam pikiranku, pergumulan yang sedang kumuli dalam hatiku. Serahkan kepadamu, kosongkan pikiranku, hatiku untuk hanya diisi oleh firman saja. Lalu kemudian yang kedua, jika firman disampaikan, para pendengar dengan hati dan pikiran yang bagaikan tanah yang bersemak duri. Saudara-saudara, karena tanah berbatu ya, tanah berbatu, tanahnya tipis, karena ada unsur tanah, benih itu bertumbuh. Tetapi begitu dia mencapai batu, tanahnya tipis saja, ya akarnya tidak keluar, maka segera mati. Apalagi ketika matahari terbit panas, tanahnya kering, tidak ada kelembapan di sana. Karena batu-batu tidak menyerap air, dan air adalah simbol dari Roh Kudus. Dalam Alkitab, Roh Kudus disimbolkan dengan beberapa hal: minyak, air, burung merpati, ya. Api. 4, ada lagi, bisa ditambahkan kalau kita masih temukan. 4 simbol dari Roh Kudus: minyak, air, burung, api. Saudara-saudara, tapi kalau burung dalam pertemuan ini bukan simbol Roh Kudus. Yang pertama tadi. Nah, air simbol Roh Kudus. Ketika firman Tuhan disampaikan, meski kita siap menerima firman Tuhan, tapi kalau hati kita ada unsur-unsur kebatuan, yaitu hal-hal yang keras, pergumulan-pergumulan yang besar, dan Roh Kudus tidak bekerja di sana, maka firman itu juga tidak akan masuk dan hanya dangkal saja. Kita tidak akan memiliki pemahaman dan penghayatan yang dalam. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, begitu datang masa pencobaan, maka kemudian benih itu mati. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus. Saat seorang pemerintah firman mempersiapkan firman, undang Roh Kudus bekerja. Saat kita hendak mendengarkan firman, undang Roh Kudus menggarap hati kita, ada dalam hati dan pikiran kita, untuk mengairi pikiran dan hati kita, agar supaya benih firman yang jatuh di sana akan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau tidak, hanya dangkal saja, pemahaman yang dangkal, penghayatan yang dangkal, maka datang persoalan, datang pergumulan, lupa. Datang cobaan, datang godaan dosa, lupa, sehingga tidak menjadi penentu arah dalam kita mengambil keputusan dan dalam kita bertindak. Yang ketiga, jatuh di tanah semak duri. Inilah hati dan pikiran yang menerima firman Tuhan masuk, bertumbuh, tapi kemudian terhimpit dengan kekhawatiran, dengan kesenangan, dan dengan kenikmatan dunia. Saudara-saudara, banyak kesenangan, kenikmatan dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita juga harus memilah mana kesenangan dan kenikmatan dunia yang Tuhan kehendaki dan yang bukan Tuhan kehendaki. Sampai kita terus bercokol dalam kesenangan dan kenikmatan dunia yang Tuhan tidak berkenan, karena itu akan membuat pertumbuhan firman, pertumbuhan rohani dalam hidup kita segera layu dan mati, tidak menghasilkan buah.
Begitu juga datang persoalan, datang pergumulan, jangan cepat khawatir, jangan cepat cemas. Yakin, percaya kata firman Tuhan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yakinlah bahwa orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan yang menjadi pelindungnya. Pembacaan kita baru minggu lalu, Tuhan yang akan menjadi panji keselamatan, benteng perlindungan, perisai pertolongan. Yakin itu. Jangan khawatir, jangan cemas. Karena kalau khawatir, maka kekhawatiran itu akan menghimpit segala kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tidak bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, firman yang jatuh di tangan yang baik. Itulah hati dan pikiran yang terbuka terhadap firman Tuhan. Itulah hati dan pikiran yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Itulah hati dan pikiran yang sudah bertobat dan selalu memiliki kerinduan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dikasihnya. Kalau dalam hati dan pikiran kita selalu punya keinginan untuk belajar firman Tuhan, itu hati yang baik. Itu yang keempat ini, tanda yang keempat ini. Mau dengar firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan disampaikan, diterima, masuk dalam hati, dalam pikiran, dimengerti, dipahami dengan dalam, dihayati dengan dalam, bertumbuh, berbuah, bahkan sampai 100 kali lipat. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah dalam kehidupan kita pernah mengalami hal ini? Kita pernah mengalami tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bergumul semak duri. Tetapi juga syukur kepada Tuhan, kita sering diberikan hati oleh Tuhan, hati yang baik untuk menerima firman Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh. Kita dapat bertekun dalam kehidupan, mengalahkan setiap cobaan, mengalahkan setiap dosa, dan bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari selalu kita perlu meminta kepada Tuhan, Tuhan, berfirmanlah kepadaku, kepada kami senantiasa untuk memimpin dan membimbing hidup kami dalam firman-Mu, dan berilah kepadaku hati yang bagaikan tanah yang baik untuk menyambut firman-Mu, agar firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah beratus kali lipat dalam kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Silakan puji. Puji-pujian sesudah khotbah dipersilakan bagi kita jemaat yang berkenan pribadi untuk perkawinan dari tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 11 Oktober untuk memuji Tuhan. Dipersilakan.
Tuhan, kami membawa persembahan-persembahan kami ke tempatnya sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, sumber kehidupan dan sumber berkat yang kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Di dalamnya juga secara khusus kami mempersembahkan sampul-sampul persembahan syukur atas pengucapan syukur sehubungan dengan hari ulang tahun Kota Bitung. Di hari ini seluruh jemaat Kristen Kota Bitung berpengucapan syukur, dan kami pun demikian halnya di Jemaat Bukit Kemuliaan ini. Maka terimalah semua persembahan syukur kami ini kepada Tuhan, sambut dengan sukacita, sambil kami mau bermohon kiranya semua orang masyarakat yang bekerja di Kota Bitung ini, baik sektor swasta maupun negeri sebagai ASN, Tuhan memberkati mereka semua agar supaya mengalami kemajuan dalam karir, pendapatan, dan penghasilan. Kiranya setiap pekerja, buruh boleh mengalami peningkatan kesejahteraan. Kiranya setiap ASN mengalami peningkatan kesejahteraan. Kiranya setiap karyawan-karyawati swasta mengalami peningkatan kesejahteraan. Oleh karena Tuhan memberkati Kota Bitung. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan-persembahan kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengikuti pembacaan yang kedua kali pengumuman nikah. Jemaat silakan berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dalam Lukas 8 ayat 15 yang menjadi bagian dari pembacaan dan perenungan firman tadi. Di dalamnya Yesus menjelaskan bahwa benih firman yang jatuh di tanah baik adalah orang yang mendengar, menyimpan firman dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Jemaat menyanyikan firman kepada senang yang Tuhan diberikan. Jemaat menyanyikan hidup doksologi puji Allah Bapa.
Allah kita adalah Tuhan yang berlimpah kasih setianya. Meski hidup menghadapi tantangan, jangan menyerah. Meski hadapi pergumulan, tetap yakin pada penyertaan Tuhan yang di dalamnya selalu ada pertolongan. Hendaklah kita terus mengasihi Dia, berpegang pada firman-Nya, dan menghasilkan buah-buah ketekunan iman. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.